perkataan yang berkuasa. Saudara, kita sering mendengarkan bahwa ada kuasa di dalam perkataan, dan kita sering mengutip ayat-ayat Alkitab. Misalnya, seperti di dalam kitab Matius 8 ayat 8, ketika seorang perwira yang hambanya mengalami sakit penyakit dan datang kepada Tuhan Yesus, lalu perwira tersebut berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu kita mengutip ayat-ayat tersebut dan kita sering mengatakan, katakan saja sepatah kata. Dan kita berharap sesuatu akan terjadi ketika kita mengucapkan sepatah kata. Lalu kemudian, di dalam kitab Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Lalu kita mengutip ayat ini dan kita mengatakan sesuatu kepada masalah kita, kepada sesuatu, dan kita berharap bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Tetapi faktanya, berapa banyak perkataan kita yang hebat-hebat yang sering kita ucapkan ternyata tidak menjadi kenyataan. Dan herannya, banyak di sekitar kita perkataan-perkataan negatif justru menjadi kenyataan. Mari kita melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jika Roh Allah menggerakkan seseorang untuk berbicara, maka ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Sehingga walau hanya satu atau dua kata, satu dua kalimat diucapkan akan sangat berkuasa. Seperti di dalam kitab Yesaya 44 ayat 26. "Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya." Jadi, jika seseorang digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan sesuatu dan Roh Kudus menyertai orang tersebut, maka sesuatu itu akan terjadi. Lalu bagaimana seseorang bisa digerakkan oleh Tuhan untuk mengucapkan sesuatu? Tentu saja karena hubungan yang intim dengan Allah dan karena Allah punya kehendak. Jadi Allah yang berdaulat. Yang selanjutnya, yang kedua adalah ada waktunya justru Allah perintahkan seseorang untuk diam. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak selalu berbicara, tidak selalu menjawab tuduhan yang disampaikan kepadanya dan perkataan-perkataan yang diucapkan orang-orang terhadapnya. Tidak selalu Tuhan Yesus menjawab. Ada waktu-waktu Tuhan berdiam, termasuk ketika Tuhan hendak disesal, Tuhan hendak diadili, Tuhan hendak dibawa ke bukit Golgota untuk mengalami hukuman sampai mati. Banyak tuduhan-tuduhan diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berdiam diri. Di dalam kitab Matius 27, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Jadi ada waktu-waktu kita pun juga harus berdiam, kita tidak perlu mengucapkan sesuatu dan tidak perlu banyak untuk berbicara. Bahkan kalau kita terus-menerus berbicara dan hanya berbicara tanpa dipikir, tanpa melihat keadaan. Kitab Amsal 10 ayat 19 mengatakan, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi." Jadi kita harus tahu kapan kita berbicara dan kapan kita berdiam diri. Sebaiknya kita meminta hikmat dari Allah. Sebaiknya kita memperkuat hubungan kita dengan Allah supaya kita tahu. Lalu yang selanjutnya, walau tidak hidup di dalam kebenaran dan bukan Allah yang memerintahkan, jika diucapkan berulang-ulang akan mempengaruhi pikiran, mental, dan alam bawah sadar. Saudara, kalau seseorang terus-menerus bicara negatif, bicara hal-hal yang tidak baik, baik terhadap anaknya, keluarganya, kepada dirinya sendiri, kepada keadaan, kepada pemerintah, dan kepada banyak hal lagi. Kalau terus-menerus diucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang negatif, maka cenderung akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi mental, dan akhirnya mempengaruhi keadaan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Dan khususnya saat ini, di masa-masa sulit, masa pandemi, terlebih lagi saat ini dikatakan gelombang ketiga mulai menyerang kita. Kita harus terlebih lagi berhati-hati dengan perkataan. Jangan kita terus berkeluh kesah, jangan terus kita memperkatakan hal-hal yang buruk, jangan terus kita mengucapkan hal-hal yang negatif. Mari kita belajar menahan bibir kita. Lebih baik kita mempererat hubungan kita dengan Allah, mendekat kepada Allah, dan ketika Allah perintahkan kita untuk mengucapkan sesuatu,
dan kita ucapkan kuasa Allah menyertai. Dan kita juga harus lebih banyak belajar mengucapkan berkat dan mengucapkan kata-kata yang baik daripada kita terus-menerus mengucapkan hal-hal negatif. Itu saja yang saya sampaikan, dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami belajar menahan bibir